Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak yang mewakili Bapak Kapolres, kemudian Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Staf Ahli, Bapak Kepala Dinas Kepala Badan, Bapak Staf Khusus Bupati, Bapak Camat dan Lurah, Dirut Perusahaan Umum Air Bersih Bintang Bano, hadir juga Direktur Utama Perusahaan Daerah, kemudian Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Asifah, para asisten, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu Kepala Desa, teristimewa rekan-rekan agen PDPGR dan para ibu-ibu yang sempat hadir pada malam ini. Mari bersama-sama kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan kesehatan sehingga alhamdulillah pada malam ini tepatnya tanggal 21 Oktober 2021 sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan yasinan pada malam Jumat ini untuk kelompok 1 dapat hadir di tempat ini. Untuk mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kegiatan kita dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin mengecek hadiran kita sesuai dengan jadwal. Berang ini Desa Murah melatih 1, melatih 2. Terima kasih. Inilah peserta yasinan malam ini untuk kelompok 1. Terus selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Wakil Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashabil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kajari Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Dandim, Pak Sekda, perwakilan dari Polres Kabupaten Sumbawa Barat, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala BUMD atau direktur BUMD yang sempat hadir, para camat, lurah, kepala desa, agen PDPGR, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, saya mengajak kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang terus memberikan kita kesempatan untuk mengadakan perubahan pada diri kita, yang selalu memberikan kita rahmat, taufik serta rezekinya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman, bebas berpikir, dan terus berusaha untuk berbuat baik, bertindak baik, dan menghasilkan hal-hal yang terbaik di dalam sisa hidup kita ini. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kita ucapkan, terus kita munajatkan sebagai rasa syukur kita, rasa penghormatan kita, rasa bangga kita kepada Rasulullah yang kebetulan pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, insya Allah pada malam hari ini 15 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, seorang hamba yang namanya Muhammad diturunkan ke muka bumi untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak kita selaku manusia. Mudah-mudahan dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis Rasulullah, dengan ajaran Al-Quran, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad dan kita semuanya dapat kita jalankan, dapat kita mengabdikan diri kita untuk kepentingan diri kita dan masyarakat, keluarga kita, sehingga nanti di dalam proses kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang pernah kita lakukan di muka bumi ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama saya sampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Sumbawa Barat. Jadi beliau ini sibuk dan malam hari ini beliau setelah kita yasinan tadi, setelah sholat beliau ke Bukit Bintang sebentar, harus membawa kata hati atas nama keluarga, ada yang manten di sana. Begitu banyaknya aktivitas, tetapi insya Allah beliau sehat dan kita semuanya sehat, dan kita bisa menjalankan aktivitas, terutama kita pada malam hari ini menjalankan forum yasinan yang merupakan pelayanan setara inklusif andalan, yang merupakan sebuah produk Perda Kabupaten Sumbawa Barat yang harus kita jalankan. Bagaimana kita menyerap aspirasi masyarakat yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh teman-teman para agen PDPGR dari masing-masing beliau yang terjadwal untuk pada malam hari ini. Untuk diketahui bersama, alhamdulillah kita, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah tahu, terutama para agen, bahwa forum yasinan ini sedang dilombakan di forum Asia Pasifik. Jadi ini adalah kebanggaan, bukan kebanggaan Sumbawa Barat saja. Ini adalah kebanggaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan kebanggaan Indonesia hari ini, bahwa forum yasinan diakui oleh forum internasional Asia Pasifik dan sekarang sedang dilombakan, dan bisa menentukan bahwa kita itu bisa menjadi yang terbaik atau tidak tergantung dari vote atau pilihan Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah nanti saya minta kepada staf khusus Bupati Sumbawa Barat Pak Beni untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman semuanya, karena kita ini ada waktunya. Jadi sahnya put yang kita pilih atau pemilihan yang telah kita klik itu hanya berlangsung dari tanggal 18 sampai besok tanggal 22 Oktober 2021. Nah, untuk itu setelah nanti kita ada forum tanya jawab sebentar, nanti saya minta kesempatan Pak Beni, staf khusus Bupati, untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman, dan saya minta kepada seluruh SKPD, karena ini adalah forum kita bersama, bukan forumnya Bupati, bukan forumnya Pak Sekda, bukan forumnya Pak Dandim, bukan forumnya Pak Kajari. Beliau orang luar saja sudah memerintahkan kepada seluruh staf dan jajarannya untuk bisa ikut aktif untuk memberikan suara kepada forum yasinan ini untuk bisa menjadi yang terbaik di forum Asia Pasifik di tingkat internasional. Nah, nanti saya berharap Pak Camat, karena ini Pak Camat ini pasti yang ada di wilayahnya banyak sukunya, banyak budayanya, bahkan penduduknya banyak pendatang dari mana-mana. Jadi salah satu kunci kesuksesan nantinya itu bahwa vote itu bukan hanya datang dari masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Kita berharap kita punya saudara, kita punya sahabat yang ada di luar, baik yang di luar Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun di luar Nusa Tenggara Barat ataupun di luar negeri. Kita akan mencoba, saya berharap Pak Camat nanti akan dijelaskan oleh Pak Beni caranya bagaimana. Terus nanti saya minta juga kepala SKPD, karena di satuan SKPD juga banyak latar belakang suku yang berbeda, yang insya Allah nanti bisa membantu mengajak seluruh sahabat dan keluarganya di luar Kabupaten Sumbawa Barat untuk dapat memberikan pilihannya terhadap forum yasinan ini sampai detik jam 12.00 besok malam. Ini untuk pemahaman saja, nanti akan kita bagi. Tapi sebelumnya marilah kita buka forum yasinan kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu agar kita tidak terlalu banyak makan waktu, saya akan memberikan kesempatan kepada agen dulu. Jadi dari agen perempuan, agen laki-laki, saya minta dari perempuan 2, dari bapak-bapak 2 untuk
maju ke depan, mungkin ada keluhan, ada masukan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap kami selaku pimpinan daerah, baik terhadap proses hukum, ada Pak Kajari di sini, ada pihak kepolisian di sini, maupun tentang kepemerintahan. Untuk itu kami persilakan kepada beliau atau perwakilan agen dari ibu-ibu dulu. Kami persilakan. Ibu-ibu ada apa enggak? Ayo silakan. Langsung di depan. 2 orang ya. Ini 1 dan ini 1 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kejari, Bapak Seda, dan Bapak Ibu Yasinan yang sempat hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Hetmi, saya mewakili PDPDR Bugis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa di mana kita ketahui jalan raya menuju Banjar, perempatan menuju Banjar itu sangatlah sempit, dan di situ sering terjadi kecelakaan atau tabrakan. Ya, di mana kita ketahui jalan itu atau jalur tersebut ada beberapa sekolah, yakni TK Pembina, SMP 3, SLB, dan SMKN 1. Jadi harapan kami di sini, apabila belum masuk dalam agenda, kami minta untuk diprioritaskan, karena kebetulan sekarang saja jalan raya tersebut itu sudah berlubang-lubang. Jadi pada pengguna jalan itu berebutan untuk mengejar jalan yang bagus, seperti itu Pak. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya 1 lagi. Nah, ini kayaknya dia air suning ya. Oh, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat, Bapak-bapak Kepala Dinas yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam yasinan ini kita sempat hadir meluangkan waktu. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana sebagaimana apa yang kita harapkan dan untuk selanjutnya. Untuk itu pula beberapa agenda yang akan saya sampaikan, karena saya mewakili masyarakat Desa Lamusu, yang mana di desa kami kegiatan rutin yang kami lakukan setiap hari Jumat selalu kami membersihkan desa, yaitu bersama staf dan jajarannya, serta dilibatkan juga masyarakat Desa Lamusu. Untuk itu pula kepada Bapak Wakil Bupati agar mohon kiranya, karena kami selama ini sangat risih terhadap sampah yang berserakan. Sementara kami setiap Jumatan selalu bersihkan, dan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah ke Desa Lamusu. Untuk itu agar Bapak Bupati sudi kiranya atau Bapak Wakil Bupati memperhatikan tentang keberadaan Desa Lamusu selama ini. Yang kedua Pak, yaitu tentang air limbah yang diakibatkan oleh desa air sungai. Sementara kami sudah menuntaskan pilar 1 sampai dengan 5. Kami sudah menuntaskan pilar 1 sampai pilar 5, dan bahkan sampai sekarang ada masih air yang berserakan. Untuk itu pula agar sekali lagi sudi kiranya memperhatikan tentang nasib Desa Lamusung, karena Desa Lamusung yang luar biasa selalu memperhatikan tentang sampah-sampah yang berserakan, dan kami mematuhi aturan Bapak Bupati, sehingga pada saat ini kami siap menuntaskan segala apa yang menjadi pilar dari Bapak Bupati Sumbawa Barat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Terima kasih. Selanjutnya ke bapak-bapak, agen Priuk laki-laki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati beserta staf ahli Kabupaten Sumatera Barat. Di sini nama saya Ilham, mewakili Desa Lamusul, Priuk Lamusul 2. Yang ingin saya katakan di sini adalah dari pihak kecamatan Seluruh sudah melaksanakan rapat koordinasi dan sudah menemukan titik temu terkait mengenai anggaran 25% yang turun dari PNS ke PDPR yang saya ingin tanyakan di sini. Setelah melaksanakan kegiatan koordinasi di kecamatan sudah menemukan titik temu berarti, tetapi setelah ditanyakan ke sekretaris desa, pihak sekretaris desa mengatakan 25% itu masuk di dalam item itu untuk membeli baju seragam kader posyandu. Apakah baju seragam kader posyandu tersebut masuk ke dalam item 25% tersebut atau tidak? Dan selanjutnya terkait mengenai di berbagai desa juga di sebagai desa akan mengadakan pemilihan BPD di berbagai desa. Kalau seandainya ada tim PDPR yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota BPD, apakah dia akan melepas jabatannya di BPD baru mencalonkan diri melepas jabatannya di PDPR menjadi BPD, atau masuk dulu menjadi BPD setelah lulus baru melepaskan jabatannya di BPR? Saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sumatera Barat beserta jajarannya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, serta saudara-saudara hadirin yang hadir pada acara forum yasinan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh dari Desa Klanir. Nah, di sini kami coba ingin menyampaikan apa yang terjadi di desa kami, mewakili pemerintah desa dan masyarakat desa, khususnya Desa Klanir ini, terkait dengan masalah sinyal. Tidak lain dan tidak bosan, selalu dengan sinyal saja kita. Ini penting karena generasi kita ini, apalagi kita akan menghadapi pote ini, tentu dalam hal birokrasi ini, dalam hal ini penting sekali terkait dengan masalah komunikasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami ini di tahun 2022 ini bisa tercapai, mengingat 2022 adalah Desa Klanir menuju perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sudah ada 4 penanya, 2 dari ibu-ibu, 2 dari bapak-bapak. Yang pertama untuk infrastruktur, ya. Jadi jalan di depannya PLN itu memang mau tidak mau, suka tidak suka, seperti itulah keadaannya. Karena memang ada rumah yang tidak bisa kita geser di situ. Jadi Pak Amar selaku Kepala Dinas PU waktu itu sudah mencari solusinya. Di depan Rabbani ini, kita ini sebenarnya langsung untuk membuat jalan lebar, ya, Pak, ya. Tapi tembus ke depannya SMK itu, dekat SMK. Tapi masih ada sengketa tanahnya. Jadi kalau kita selaku pemerintah pasti ingin memberikan kemudahan, tetapi rakyat ini pasti memberikan kesulitan kepada pemerintah untuk membuka jalannya. Ini menjadi persoalan, ya. Nah, untuk itu saya minta mungkin Pak Lurah, ya, atau Pak Camat bisa melihat kondisi yang ada di sekitar Bani itu. Coba dipastikan tanah itu masih bermasalah atau tidak. Nanti kalau memang sudah ada masalah, kita akan segera membuat program untuk membuka jalan lebih lanjut di situ, ya. Nah, nanti kalau masalah lubang-lubang, nanti saya minta dari Dinas PU untuk turun ke lapangan melihat kondisi, karena memang di sana banyak anak-anak sekolah dari tingkat TK,
SMP sama SMA berapa. Nah SMK di sana, jadi saya minta dan bisa dijawab. Ada dari PU. Nah jadi Pak Lalu besok turun ke lapangan langsung dilihat ya progresnya, lapor ke Pak Sekda. Nah untuk yang kedua dari Langsung. Nah masalah sampah, memang ya sampah itu di mana-mana persoalan ketika masyarakatnya tidak disiplin. Bukan hanya di Langsung, di Putu Batu itu sering orang bawa sampah dari desa lain, bahkan dari kecamatan lain diturunkan di situ. Di arah ke Beniti itu ada, samping itu ada tempat buat kotoran juga. Yang buang itu bukan masyarakat Beniti, ada bahkan bukan dari Taliwang saja, mungkin dari Tanu-Tanu bawa sampahnya ke sana. Kebetulan mereka kerja di sana, turunnya kan di situ. Nah jadi saya minta kepada seluruh kepala dinas atau Pak Camat ya, memberikan perhatian khusus kepada seluruh Pak Kades untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak buang sampah. Ini memang berat karena ini menyangkut perilaku anak manusia. Jadi dia ini tidak punya aturan, tetapi kembali kepada mau bersih atau tidak suasana daerah ini. Nah untuk persoalan yang ada di Langsung untuk sampah, ya saya berharap kasih transportnya berjalan. Kalau bisa, kalau sudah sering ada di situ terus dibuang, kalau bisa dipantau khusus siapa sih yang buang itu biar dia tahu. Jadi kalau kita ingin peduli biar kita tahu orangnya, kita sandra sekalian. Jadi ada hukum sosial yang akan berlaku nantinya. Manakala kalau bukan orang Langsung masih mungkin dia kurang malunya, tetapi kalau dia orang Langsung pasti akan malu. Makanya saya minta nanti koordinasi dengan kepala desa, dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, di mana kebiasaan orang buang sampah sembarangan itu, kalau memang dibuang seperti itu saja, coba dibuat tim kecil. Anak muda di sana kan juga ada ya, anak-anak remaja, karang taruna, pemerintah desa, untuk melihat kapan sih dia buang dan siapa orangnya. Insya Allah Bapak Ibu tahu lah itu ya, dan apa sikapnya kita kembalikan kepada pemerintah desa ya. Itu yang untuk sampah. Yang ketiga masalah Langsung lagi ini ya, BPD saya rematkan kembali. Kalau agen ya, sebenarnya kita hidup ini apapun pekerjaan sebenarnya, mau jadi bupati atau mau jadi camat, mau jadi kepala desa sama saja. Jabatan yang kita punya ini sebentar, rezekinya sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Karena setiap orang yang punya jabatan kayak saya, jangan disangka saya ini nyaman, nggak sama dengan desa. Mungkin kepala desa lebih nyaman daripada saya. Pandailah bersyukur. Makanya sekarang masa baru tes agen PDPGR terus mau jadi BPD lagi. Jangan nafsu kayak gitu. Saya mengingatkan saja ini, karena memilih bapak-bapak, ibu-ibu beda dengan memilih yang dulu. Kalau sekarang agen ini minimal SMA sama dengan kepala desa. Bahkan kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jadi peliuk ini, ayo jalankan tugasnya. Ini belum 1 tahun sudah mau mundur, kan persoalan ini. Kasihan teman-teman yang kemarin ingin ikut, gara-gara dia ikut lulus, dia tidak lulus temannya. Tetapi kalau secara faktual, kalau mau nyalon, ya jelas mundur. Sama dengan saya kemarin ya, saya nyalon jadi wakil bupati, saya mundur dari DPR dulu. Itu risiko, jangan cari nyamannya saja. Ya, risiko karena apa? Hidup ini ada risikonya. Risiko saya ini, saya ambil risiko ya, saya harus mundur dulu dari DPR, baru saya bisa sah menjadi calon wakil bupati waktu itu. Jadi kalau saya nggak jadi ya risiko saya menjadi pengangguran, kasarnya seperti itu, dan itu ada terjadi di masa pribadi saya. Ya, nah untuk itu tapi saya ingin teman-teman agen banggalah menjadi agen. Kalian berbeda dengan agen dulu. Kalian ini sudah ada klasifikasinya, ada standar ijazahnya, bahkan intelektual kalian pun dipertanyakan dan diuji kemampuannya. Ayolah bangga untuk saat ini.
Nah ke depan kalian mau berubah ke arah pekerjaan yang lain, jangan sampai agen ini dijadikan haji mumpung, nggak boleh. Oh haji mumpung karena anda punya pekerjaan saya jadi agen aja, jangan. Semua pekerjaan ini bermanfaat, semua pekerjaan ini banyak manfaatnya, dan semua pekerjaan ini kalau kita lakukan secara baik pahalanya juga sama, nggak ada bedanya. Masalah rezekinya sama. Yang kalian lihat ke saya, Pak Sekda, Pak Kajari ini, jangan lihat enaknya saja, tapi banyak persoalan yang kami harus bertanggungjawabkan, bukan terhadap rakyat saya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala juga kita akan bertanggungjawabkan. Kalau masalah isi perut, sama kita ini. Mungkin bapak-bapak lebih enak nyaman makan daripada kami, karena kami berpikir tentang banyak hal. Sedangkan agen yang berpikir tentang agennya, tentang rumah tangga. Kalau kami ini dari rumah tangga, dari kalian saja kita pikirkan. Belum kita pikir camatnya, belum kita pikir lurahnya, belum kita pikir masyarakatnya, yang variatif masalahnya. Nah ayolah kita bersyukur ya. Tetapi saya tidak bilang bahwa tidak bisa. Tetapi ya mbok, hargai apa yang kalian sudah lakukan. Jangan sampai orang bilang loncatnya terlalu cepat gitu loh. Ya. Itu saya ingatkan saja. Nah yang selanjutnya nanti Pak Sekda yang jawab ya, karena kalau masalah uang ini Pak Sekda yang jawab. Selanjutnya masalah sinyal ya. Ya memang dilematis kita Pak. Kita berbicara sinyal ini tidak semaunya kita. Karena orang yang bersinyal ini kayak Mentari, Halus, Simpatik, ISL ini dia cari untung, bukan cari rugi. Nggak usah di Klaner. Klaner itu ada tempat yang long spot, ada yang enggak. Sama dengan Pekirum itu. Kalau bapak masuk ke Pekirum dan keluar dari Pekirum dari sini, itu setelah Tanah Merah itu mulai long spot ya, sampai tempat ambil batu itu. Mau masuk ke wisata Lembu baru ada lagi. Ini contoh Pak. Karena orang tidak bisa kita paksakan orang bisnis untuk menaruh satelitnya di situ, karena dia berbicara untung rugi. Tetapi kami terus berusaha untuk mencari dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini ada, tetapi mega atau kekuatannya itu lebih kecil, kayak Jelenga misalnya, itu kita pakai pemerintah punya. Talonang misalnya, kita pakai pemerintah punya, tetapi dia kekuatan speednya tidak terlalu tinggi ya. Jadi saya berharap teman-teman harus memahami ini. Kalau kami sih kepingin, tetapi kan kita ini tidak punya kewenangan untuk memaksakan orang ya, apalagi orang bisnis untuk tempatkan satelit. Kalau bisa kita tempatkan di pasar, mungkin setiap rumahnya masyarakat kita taruh satelit semuanya. Tetapi kalau berbicara untung rugi, mereka pasti nggak akan mau. Nah ya, ini yang harus dipahami oleh teman-teman, keadaan ini. Tetapi sesuai dengan perkembangan, kalau memang nanti penduduknya akan tambah, insya Allah orang bisnis kan pasti cari pasar, Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan mengharapkan ada mall di Kabupaten Sumbawa Barat, karena kita penduduknya kecil. Bukan banyak orang buat mall. Mall yang di Lombok aja mau bubar, apalagi kita buat di Sumbawa Barat. Ini fakta yang kita bicara, karena berbicara tentang ekonomis dan bisnis oriented ya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, nah setelah itu saya sampaikan kepada teman-teman, nanti Pak Sekda akan menjawab tentang proses penganggaran, tentang agen yang sudah kita taruh. Bukan untuk agen sebenarnya, tetapi anggaran untuk membackup desa, juga termasuk tentang membackup tentang vaksinasi dan COVID, masalah COVID sebenarnya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Sekda. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Obu. Perihal 25% yang dimaksud, sesuai edaran dari Pemdes bahwa ada alokasi bagi
hasil dari PAD yang harus didistribusikan ke desa, kurang lebih di situ hampir 100 juta satu desa, hampir ya, kurang lebih. Nah, di sana Pemda sudah mengeluarkan edaran bahwa 25%-nya itu untuk posyandu gotong royong, ya, untuk posyandu gotong royong. 50%-nya itu untuk pencegahan COVID, 25%-nya itu untuk urusan lain dari desa. Nah, 25% untuk posyandu gotong royong ini diutamakan dulu untuk sarana prasarana di posyandu yang sudah ada. Saya ambil contoh, misalnya posyandunya itu masih numpang. Bagaimana kalau 25%-nya itu bisa untuk pengadaan tanahnya dulu? Nah, mungkin posyandunya itu sudah ada tanahnya tetapi masih pakai insidentil, mungkin hanya didirikan tero pada saat kegiatannya. Bisa mulai dilakukan pembangunan. Jadi diutamakan ke situ dulu. Kalau memang posyandunya sudah permanen, posyandunya sudah punya tempat, baru di kemudiannya itu baru dibolehkan membeli seperti yang disebutkan tadi, seragam kader posyandu bilangnya. Nah, tetapi diutamakan dulu untuk pemenuhan yang dasar-dasarnya dulu. Saya ingatkan kembali bahasanya bahwa 25% itu untuk posyandu gotong royong. Ya, bukan juga untuk agen. Karena ini posyandu gotong royong ini tempat agen akan melakukan konsolidasi. Nah, sementara untuk pakaian seragam agen, alat kerja agen, ada tas, mungkin nanti ada topi, ini akan disiapkan dari pemerintah daerah, bukan dari bagian dana desa itu. Jadi seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kemarin ada ide, tapi belum berbentuk regulasi, nanti mohon dikaji Pak Asisten 1, karena sekarang COVID cenderung menurun. Sehingga ada desa yang mengusulkan supaya komposisinya dirubah, yang tadinya untuk COVID 50% menjadi digeser ke biaya umum desa yang 50%. Nah, saya kemarin hanya menjawab, lihat dulu COVID itu jangan melihat dari pasiennya, tidak, tetapi COVID secara umum, maka termasuk juga untuk dukungan vaksinasi. Jadi desa tetap harus mengalokasikan 50% untuk COVID itu, termasuk dukungan untuk vaksinasi. Nah, ini tentunya harus berkoordinasi nantinya juga dalam pelaksanaannya dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas yang menjadi ujung tombak pelaksanaan vaksinasi. Saya pikir itu penjelasan Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Jadi teman-teman khususnya kepala desa ini, kalau ingin cepat proses penganggarannya berubah, ya harus banyak vaksin di desanya, minimal 70%. Karena ini data ini akan masuk ke nasional. Karena merubah anggaran, menu anggaran ini tidak gampang. Kita menempatkan anggaran 50% untuk COVID itu bukan karena pemerintah daerah yang memaksakan itu, tapi dari pemerintah pusat. Maka kalau kita ingin ada perubahan di tingkat desa, menu anggarannya itu berubah persentasenya, maka satu-satunya syarat ya kita harus sama-sama bekerja di tingkat desa masing-masing untuk bagaimana masyarakat kita, terutama lansia ya, belum nanti anak-anak kecil, itu untuk segera divaksin. Data itu nanti akan menjadi rujukan pemerintah pusat untuk merubah menu tersebut. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman kepala desa yang ada di khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat. Ada yang lain? Silakan. 1, 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, saya sendiri Indonesia Kembali Marapaya. Yang saya hormati Bapak Bupati Sumbawa, Bapak Sekda, Bapak Pujari, Bapak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Kepala Dinas Kebakaran, dan teman-teman lain yang bersama saya. Langsung saya Pak bisa sampaikan. Yang pertama menyangkut masalah sosial di Kecamatan Barangaya selama ini telah berjalan agenda yaitu pada hari Jumat dan hari Sabtu adakan Metro saya serempak di Kecamatan Barangaya. Dan kedua, pada kegiatan posyandu sedang digagas nanti setiap ada kegiatan supaya sampah akan dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sehingga posyandu di Kecamatan Barangaya terlihat jadi bersih. Terus yang ketiga khususnya di dusun kami di dusun Beri, saya berasal dari dusun Beri. Kemarin Mbak telah kami laksanakan ada saluran pembuang di dusun Beri di sekitar depan SD Beri sampai di pembuang SMP 4 Barangaya yang jadi kendala kemarin tertimbun sedimentasi. Sudah 2 Jumat, hari Jumat kami gotong royong, tinggal sekitar 10 meter yang belum kami selesaikan di situ. Akibat yang tertimbun oleh sedimentasi itu, waktu itu ada pengerjaan proyek jalan kabupaten lintas wilayah. Setelah diratakan tanah masuk ke saluran pembuang sehingga terkendala di situ. Proyeknya tahun ini ya? Ya? Proyeknya tahun ini? Tahun kemarin Pak. Oh, tahun kemarin sekarang baru terasa sedimentasinya. Ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Selanjutnya ada lain? Ayo maju di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang saya hormati Bapak Bupati Kota Sumbawa Barat, yang saya hormati Wagub, Pak Kapolres mewakili, Pak Sekda, Pak Dandim, dan Pak Dinas yang ada di KSB. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Dinda khususnya di Desa Kiantar, Priuk, Kraten. Yang pertama yang sampaikan itu Pak Bob, di Desa Kiantar itu khususnya di Dusun Rebang tempatnya seperti yang tinggal ada jalan yang belum dihuni sekitar 1,8 lebih. Jadi di sana berharap tahun ini bisa direalisasikan untuk farming. Karena ini juga untuk kepentingan ekonomi. Karena di sana mayoritas itu petani jagung, jadi berpengaruh kepada harga jagung. Yang kedua di Dusun Segena itu mengenai air bersih. Di sana masyarakat di sana masih membeli air bersih. Jadi kami berharap di sana itu ada pemerintah dan sini itu yang menyediakan air bersih supaya di Dusun Segena itu tidak kekurangan air. Mungkin itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat, singkatnya semua kita yang menjadi pada hari ini. Terima kasih kesempatannya. Izin perkenalan dulu Pak Wagub. Saya perwakilan dari Priuk Mambi, lingkungan Telaga Bertong, Kelurahan Telaga Bertong. Nama Hoka. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
di acara ini, kondisi kekinian lingkungan saya khususnya Peliuk Mabih. Yang pertama dari sisi pembangunannya, pembangunan di lingkungan kami ini padahal bentuknya kan kelurahan, tapi tidak ada satupun gang yang perfect. Ini mungkin perlu menjadi skala prioritas. Kemarin sih kita dengar bahwa Laga Betong ini kan menjadi zona pertanian, tapi kalau nggak salah bulan kemarin saya dapat kabar kalau sudah menjadi kawasan pemukiman. Itu yang pertama yang mengenai pembangunan. Yang kedua, pemberdayaan. Nah, kami di Peliuk Mabih ini Pak sedang membina satu kelompok tani, namanya kelompok tani Taruna Mabih, dan ini sedang kita garap bersama-sama dengan Kabupaten Mabih dan juga kelompok taninya, dan kami berharap juga dari dinas terkait nanti untuk bisa memberikan kami dalam hal mensupport alat dan lain-lainnya. Itu yang tentang pemberdayaannya. Terus kemudian yang terakhir tentang pelayanannya, kami berinisiatif kalau di Peliuk Mabih ini sebelum posyandu ini ada, kami berinisiatif untuk membuat rumah saya pribadi sebagai balai diskusi dan solusi. Nah, jadi ini tapi ini sebelum posyandu ini terbentuk gitu. Jadi semua pelayanan yang atau keluhan masyarakat bisa nanti langsung datang ke rumah untuk kita memberi arahan atau sekedar masukan kepada warga di sekitar rumah. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu saya kasih kesempatan satu orang, ada? Sebelum saya close tanya jawabnya, karena kita harus cepat berbicara tentang food and food. Apa itu? Oke ya, itu saja ya. Oke, baik. Saya mulai dari pertanyaan dari ibu dari Lamusu. Pak Camat ada ya? Pak Camat Seteluk. Nah, nanti Bapak turun langsung cek kenapa ya, biar tidak bertengkar. Ini sengketanya sengketa lokal, jadi kita lokalisir ini ya. Nah, selesai ya, nanti Pak Camat yang akan tanggapi, langsung turun ke lapangan. Yang selanjutnya dari Sapu Garabre, ini satu yang krusial tentang sedimentasi ya. Saya nanti minta Pak Kadis PU nanti untuk lihat ya, yang 10 meter itu apakah bisa digotong royong oleh masyarakat atau memang membutuhkan alat ya. Nanti dicek dulu, kalau memang bisa gotong royong ya teman-teman agen, dan saya minta tegur kepala desanya, ajak gotong royong bersama-sama. Dan di situ juga ada banyak wali murid ya, karena itu dekat dengan SMP. Saya pikir orang tuanya juga ingin anaknya bersih, apalagi mau musim hujan ini ya, supaya bisa bergotong royong bersama-sama. Nah, itu yang dari Bre, Sapu Garabre ya. Yang kedua dari Kiantar. Hot mic ini insya Allah, apalagi kalau bandara kalian sudah selesai itu tidak usah ngomong, pasti di hot mic gitu. Makanya jangan ribut-ribut ya, biar bisa bandaranya cepat selesai. Mungkin di desa kalian itu yang paling banyak hot mic ya, karena memang ekonomi secara otomatis akan bergerak ke sana. Jadi teman-teman, adik saya ya, salam dengan para orang tua kita untuk menjaga dan jangan menjual lagi ya. Yang di seputaran bandara saja jual, karena itu adalah pemicu ekonomi. Jangan sampai nanti di sekitarnya nanti dijual ke orang lain lagi, maka akan tertinggal lagi ya. Nah, kalau masalah hotmic, insya Allah lah. Kalau tahun ini tidak mungkin karena kita ini APBDP-nya sudah selesai ya. Oke. Selanjutnya masalah Sagena ya, masalah air bersih. Memang ini terjadi kelangkaan. Jadi Pak dari pihak Kapolres, jadi dulu tuh kalau setiap tahun kayak gini nih kita bawa air ke Sagena itu Pak. Jadi kalau dulu itu kita bawa air dan memang langka air. Ya mudah-mudahan dengan nanti beroperasinya Tius Untuk, karena Tius Untuk ini ke arah mantan Sagena, ke Sagena dia, ke Kertasari masuk ke Kiantar. Ini kita berharapkan nanti supaya airnya tidak
langka lagi ya. Jadi harus kita sabar. Karena kalau meminta hujan ya tergantung doa kita diijabah atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu yang pertama. Yang dari Giantar. Yang dari Bertong ini ya. Jangan bilang tidak pernah di hotmic, itu kan hotmicnya sudah mulai masuk gitu. Jadi Bertong ini akan menjadi ya daerah yang akan cepat berkembang. Sekarang sedang kita hotmic jalan alternatif sampai ke Serangin, bahkan sampai ke Mandar, sampai ke Banjar. Ini kita lakukan ya. Nah, jalannya juga sudah kita cukup bagus. Nah, yang kedua, masalah hotmic dalam dalam lingkungannya, insya Allah nanti akan menjadi catatan dari Dinas PU, karena kita cari duit dalam musim Covid ini tidak gampang ya. Jadi tidak gampang. Jadi kalau masih kita bisa jalan, masih bawa sepeda, itu syukur kita itu. Yang penting perut ini harus dijaga. Makanya banyak lari uang itu ke bagi sembako, bagi uang yang COVID ini yang jadi persoalan kita bersama. Dan insya Allah ke depan kalau ini COVID sudah menurun, dari APBD kita siapkan untuk infrastruktur, dari pusat pun kita akan cari terus uangnya. Saya kemarin baru dapat dari Jakarta 42 miliar, tetapi hanya untuk mengcover yang penyambung antara desa dan desa, kecamatan dan kecamatan. Jadi kita dapat untuk tahun depan itu insya Allah 42 miliar untuk hotmic di jalan Kabupaten Sumbawa Barat. Itu cukup banyak. Nah, itu ya untuk masalah infrastruktur. Terus masalah untuk ada keikhlasan tentang menyiapkan rumahnya, itu pahalanya buat kamu ya. Alhamdulillah, dan disyukuri banyak orang yang datang ke rumahmu, itu rezeki ya. Nah, nanti ke depan ketika ada pembangunan tentang posyandunya, ya kembali lagi ke sentral posyandu untuk memberikan pelayanan di tingkat beliuknya ya. Nah, untuk pemberdayaan, kalau ada memang kelompok taninya, silakan dengan jelas nanti langsung berhubungan dengan dinas terkait, apakah itu tentang masalah pertanian, apakah itu tentang perikanan, apakah itu tentang peternakan, silakan bekerja langsung dan mengasih tahu atau memberitahu kepada dinas terkait ya. Ada lagi? Cukup ya? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Sebelum kita tutup forum yasinan ini, sebelum kita melangkah, kita minta ke Pak Bedi untuk dapat memberikan penjelasan bagaimana kita, jangan-jangan teman-teman ini untuk memberikan hak suara vote-nya itu aja nggak bisa kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kepala dinas dan Pak Camat untuk ada satu orang yang bisa. Nanti kalau memang nggak ada di sini orangnya, minta penjelasannya ke Pak Bedi. Saya berharap progres kita nanti itu per jam 12.00 sudah kita tahu berapa orang dari dinas tersebut yang sudah memvote atau memilih. Saya minta ke Pak Camat ya, karena Pak Camat ini banyak warganya. Saya berharap besok itu sudah turun, ini penting, turun ke suku-suku itu. Misalnya sekarang Tano ini Pak Camat turun ke Giantar atau ke Darulus itu untuk kasih tahu bagaimana orang Bali itu bisa ngebut ke kita ya, walaupun dia beragama Hindu, insya Allah karena kebersamaan dia mau memilih masuk ke kampung Jawa, ngomong tentang itu juga. Jadi kalau saya berharap Pak Camat bagi tugas dengan kasih-kasihnya, Pak Camat Seteluk juga, Pak Camat Sekongkang juga. Nanti saya berharap ada yang koordinir. Misalnya sekarang Jawa dikoordinir oleh kasih ini, orang Bali dikoordinir oleh kasih ini, orang Bugis dikasih ini. Nah, saya berharap mereka ini bisa memberikan hak pilihnya, karena milih ini cuma sekali. Hak pilihnya dari email ya, dari email itu sekali, kecuali banyak emailnya dia bisa berkali-kali. Nah, nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Beni. Dan saya minta juga kepala dinas, termasuk di direktur rumah sakit, jangan sampai di internal kita tidak ada yang put atau belum nge-put. Insya Allah besok itu sudah mulai dikontrol. Saya minta khusus dinas ini jam 1 saya minta, saya di WA sudah berapa orang yang sudah nge-put di dinas masing-masing
Jadi saya minta seluruh kepala dinasnya lapor ke saya dan ACC lapor ke Pasekda, ACC-nya ke saya. Saya ingin tahu berapa orang yang peduli tentang Sumbawa Barat untuk kita mengharumkan nama Indonesia lewat Kabupaten Sumbawa Barat ini, termasuk menghubungi keluarganya juga Pak Kadis. Saya berharap juga kayak di Bapeda itu juga ada orang Sumbawa juga, ada orang Jawa juga. Disuruh lah mereka ini. Dan kalau satu orang 10 aja, kalau sudah 10 orang kan 100 orang. Apalagi pasiennya Pak Karlom. Nah, ini Pak Karlom ini bisa sampai ke rumahnya ini ya. Nah, saya berharap Pak Kadis untuk kita memberikan perhatian 1 hari besok ini kita full, dan saya minta jam 1 sudah diberitahukan ke Pasekda, diasisikan ke saya berapa orang yang sudah ngebut untuk memberikan dukungan kepada forum Yasinan ini. Untuk itu kami misalkan Pak Beni untuk bisa menjelaskan sedikit, dan kalau ada apa-apa juga hubungi Pak Beni ya untuk memberikan kemudahan di dalam kita ngebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati yang saya hormati Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kapolres Mawakili, Pak Sekda, Pak Bapak, Pak Wakili, Pak Camat, Pak Ali, setidaknya hadirin komisioner yang saya hormati. Sebelum kita akan menjelaskan proses memberikan dukungan atau vote terhadap forum Yasinan, ada sedikit informasi penting kami sampaikan sebelumnya. Saya mohon izin waktu Bapak dan Ibu sebentar. Pertama, bahwa forum Yasinan ini adalah inovasi Sumbawa Barat yang sedang berkompetisi di tingkat internasional, tingkat dunia, bersama 11 kompetitor lokal Innovation Award 2021 dalam Open Government Partnership atau OGP internasional. OGP ini adalah organisasi dunia yang terdiri dari 76 negara. Ada 56 kepala daerah dari seluruh dunia yang telah ikut bergabung di dalam OGP Global, di mana pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Desember besok akan diadakan OGP Summit atau pertemuan 10 tahun dibentuknya OGP sejak tahun 2011 didirikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mendirikan keberadaan Open Government Partnership ini. Ada 2 hal yang sangat penting. Pertama, kita Sumbawa Barat telah mengirimkan ada 6 komitmen yang kita kirim kepada Open Government Partnership, dan itu menjadi bagian dari kepesertaan kita atau member resmi kita di dalam keanggotaan OGP. Kemudian yang kedua, OGP ini lantas melakukan kompetisi terhadap komitmen kepala daerah yang masuk menjadi anggota OGP. Ada 4 komitmen yang kita daftarkan. Pertama adalah forum Yasinan, kemudian yang kedua adalah PDPR, yang ketiga adalah SCBM, dan yang keempat berkaitan dengan PDPR juga. Di dalamnya ada inovasi PDPR. Dari 4 ini kemudian forum Yasinan dinyatakan lolos untuk mengikuti kompetisi selanjutnya. Ada 11 daerah di dunia yang ikut menjadi kompetitor kita. Dari Indonesia ada 5. Pertama adalah Kabupaten Brebes, kemudian Binjai, kemudian Kota Semarang, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terakhir adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Akan bersaing dengan Korea, Filipina, Gwangju,
dan daerah-daerah lain di dunia dari 11 kompetitor tersebut. Salah satu cara untuk bisa memenangkan kompetisi ini, maka OGP Global membuka ruang kepada daerah untuk melakukan voting. Voting ini adalah salah satu cara yang akan ikut menentukan bahwa forum yasinan inovasi yang kita usung ini atau inovasi yang lolos ini untuk menang atau menjadi puncak nanti pada saat pengumuman di OGP Summit pada bulan Desember nanti. Maka dibuka ruang kepada masing-masing daerah yang sudah lolos di dalam OGP inovasi ini untuk mengajak warga menyebarkan seluas-luasnya agar memberikan dukungan dalam bentuk voting kepada masing-masing inovasi. Sementara di Nusa Tenggara Barat, antara kita dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, masing-masing satu inovasi ini lolos. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lolos adalah NTB Care, kemudian Sumbawa Barat adalah Forum Yasinan. Karena memungkinkan Sumbawa Barat dengan Forum Yasinan ini penyebarannya bisa di-voting dengan seluas-luasnya karena KSG, karena kabupaten punya wilayah, sementara provinsi tidak punya wilayah, maka berkesempatan kita atau berpeluang kita bisa mendapatkan voting yang sebanyak-banyaknya. Maka pada malam hari ini Bapak dan Ibu mohon berkenan kita akan memvoting sama-sama sambil nanti kita akan menyebarkan voting ini kepada keluarga kita, kepada saudara kita, bukan hanya berada di wilayah Sumbawa Barat saja. Kalau punya keluarga berada di daerah lain, terutama di Sumbawa, di Bima, di Dompu, di Lombok, mohon ini disebarkan. Kita ada waktu sampai dengan hari Jumat besok tanggal 22 pukul 24.00 atau pukul 00 besok malam. Maka Bapak dan Ibu-ibu izin saya akan memandu. Kemungkinan kami sudah menyebarkan informasi ini secara masif, baik itu melalui Facebook, melalui WA, tetapi tidak tahu cara untuk memvotingnya. Maka malam hari ini kita pandu secara bersama-sama. Mohon lihat ke layarnya dari mana kita akan mulai, dan mohon Bapak dan Ibu bagi yang punya HP Android atau HP smartphone ya, untuk mulai kita masuk secara online, langsung praktek secara online. Silakan dibuka HP-nya. Saya yakin semua kita punya internet, punya pakai data untuk bisa kita mulai. Bisa masuk melalui Facebook. Alamatnya itu coba dilihat, klik phone, langkah voting itu alamatnya. Diperbesar. Ini alamatnya bit.ly open government dan diperbesar. Kita masuk dari alamat ini, kita akan klik. Coba kembali ke tadi. Bisa masuk lewat WA, karena ini kita sudah sebar ke WA group, baik di akhir DPGR, kemudian lewat WA grup Pak Camat, Pak Kadis, semuanya lewat grup STGL juga sudah kita. Ini hanya satu kali saja daftarnya, tidak boleh masuk 2 kali, terkecuali kalau Bapak dan Ibu punya HP 2 dan alamat emailnya lebih dari 1. Kita mulai ya. Ini saya pandu, nanti mohon disebarkan kepada keluarga, tetangga dan sebagainya untuk kita vote. Ayo kita mulai. Dimulai dari kita membuka dan mengklik tadi. Ya, silakan dilanjutkan dengan melihat prosesnya. Sudah sampai ke sini? Kita geser ke bawah. Silakan digeser ke bawah. Untuk vote-nya kita akan pilih
paling bawah, Innovation Award Entries. Ini yang akan kita pilih, bukan yang di atas. Kalau yang di atas itu khusus kita beri pilihan kepada negara, pada Indonesia. Kita hanya satu yang lolos, Indonesia. Tapi yang kita pilih adalah Innovation Award Entries-nya. Sudah? Lanjut? Belum ya? Silakan Pak, sambil kita coba sama-sama. Sudah ya? Sudah, lanjut. Bagaimana di sebelah kanan, Bapak? Oke ya? Ibu-ibu sudah oke ya? Nah, oke, kita lanjut. Diklik Innovation Award Entries, maka akan kelihatan Asia Pasifik. Maka kelihatan di situ ada Afrika and Middle West, Middle East, ada Amerika, Asia Pasifik, dan Europe. Kita memilih Asia Pasifik. Kita klik sama-sama Asia Pasifik. Sudah? Oke, kita mulai Asia Pasifik, diklik. Kita geser ke bawah, di scroll ke bawah. Kita akan lihat ini adalah inovasi. Ada 11 inovasi yang masuk. Kita paling terakhir, paling bawah. Ada 11, ada Banggai, ada Brebes, ada Gwangju, Republik Korea. Ada 2 inovasi mereka lolos. Osurgenti, Georgia, 1, Semarang 2 yang lolos. Kemudian Kota Batu, Filipina, Nusa Tenggara Barat, NTB 1 yang lolos, dan Sumbawa Barat, Forum for Consultation, Conflict and Problem Solving. Ini adalah forum yasinan yang kita maksud. Maka silakan langsung diklik di web Sumbawa Indonesia. Dia akan berwarna biru di sini. Nah, ketika sudah diklik, silakan Bapak dan Ibu-ibu mengisi alamat email masing-masing. Alamat email kita. Jangan sampai lupa emailnya. Pasti kalau HP-nya Android pasti pakai email. Lupa kata sandi. Sudah? Coba diisi alamat emailnya. Contohnya ya. Ini adalah alamat emailnya. Hanya alamat email saja dan tidak diminta password. Maka langkah terakhir kita adalah vote. Maka coba diklik vote, nanti akan keluar ya bagi yang sudah melakukan vote dengan warna hijau. Artinya sukses dalam memberi suara dan memberi voting terhadap inovasi yang telah kita vote pada hari ini juga. Bapak dan Ibu, ini adalah langkah yang saya pikir sangat sederhana, sangat mudah, dan mohon linknya mohon berkenan agar link ini Bapak dan Ibu bisa bagikan ke tetangga, ke istrinya, ke suaminya, kepada seluruh HP yang dimiliki. Ya, terutama diberikan atau dibagikan kepada saudara sanak famili kita yang berada di luar Kabupaten Sumbawa Barat. Tadi malam saya mendapat email dari OGP Global bahwa forum yasinan sudah direspon oleh ribuan orang. Sudah direspon dan sudah di-vote oleh ribuan orang. Hanya saja saya berbicara oleh OGP agar penyebaran vote ini dapat dilakukan juga di daerah atau wilayah-wilayah lain di luar Kabupaten Sumbawa Barat. Maka mohon berkenan agar kita menyebarkan ini ke saudara kita yang ada di luar PSB, ada sanak famili, ada keluarga, ya, atau ada saudara kita yang berada di Bima, di Doku, di Sumbawa, di Lombok, apalagi kalau lebih di luar dari wilayah NTB bisa melakukan vote. Yang paling
Jadi saya minta yang dari BPS itu harus tuh langkah-langkah, satu bid dan keduanya langsung, langkah kedua, langkah ketiganya itu ditulis. Jadi nanti ini yang disebar, karena untuk pemilih dan untuk kita arahkan lagi ke bawah itu susah. Jadi saya minta yang pertama tadi klik bid, yang keduanya nanti dua, itu satu kan, satu. Langkah keduanya apa? Langkah ketiganya apa gitu. Nah itu difoto nanti. Nah ini yang disebar. Ini adalah langkah yang sudah kita sebar. Nah itu kan sejak tanggal 19 kemarin. Sementara kita punya batas waktu sampai dengan tanggal 22 pukul 00 besok hari Jumat. Kita masih ada waktu untuk melakukan voting ini. Insya Allah Forum Yasinan akan berada di puncak kompetisi internasional dengan doa dan dukungan kita semua. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan langkah kita dalam memberikan vote ini. Berharap betul pada hari esok sebagai hari terakhir di tanggal 22 ini bisa kita sebar secara masif dan secara bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Dan saya kembali mengingatkan, pertama untuk Pak Camat turun ke kampung-kampung Jawa, kampung Bugis, kampung Bali, kasih ini kalau bisa dapat 10 minimal di situ kan lumayan. Nanti mereka nyebarkan, minta ke saudaranya yang ada di kampung-kampung atau keluarganya untuk melakukan langkah yang sama. Ini yang dilakukan oleh Pak Camat. Selain juga meyakinkan dan memastikan seluruh perangkat kecamatan itu sudah memvote juga, baik itu teman-teman PTT, pegawai negeri, untuk mudah-mudahan bisa berpartisipasi. Yang kedua, kepada seluruh kepala SKPD, saya ingin memastikan besok itu semua teman-teman SKPD itu sudah melakukan vote. Jadi kalau bisa untuk memberikan kemudahan kepada Pak Kadis, minta Pak Kasihnya masing-masing dulu panggil, kasihnya lihat dia melakukan apa enggak. Setelah itu kasihnya kumpulkan masing-masing teman-teman stafnya yang di bawah, pastikan bahwa mereka juga memilih. Setelah itu kita berharap teman-teman yang ada di tingkat dinas yang punya keluarga di luar Kabupaten Sumbawa Barat, minimal saja 10 orang saja mereka yang mengambil untuk memberikan vote-nya kepada kita, untuk memberikan perhatian dan menyarankan kepada keluarganya untuk memilih, untuk bisa memilih di hari esok. Nah untuk itu Pak Kadis, saya minta besok laporannya lewat Pak Sekda langsung ke saya juga, nanti sekitar jam 1 siang itu sudah diberikan laporannya berapa sih di tingkat Kadis, di tingkat Pak Camat yang sudah berpartisipasi. Nanti akan kita lihat dari jumlah vote yang akan dilihat Pak Beni langsung di monitornya teman-teman pilihan dari OGP Asia Pasifik itu sendiri. Nah mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas partisipasi para sahabat, kerabat dan seluruh keluarga besar masyarakat Sumbawa Barat. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan niat yang baik bahwa Forum Yasinan ini akan menjadi pemenang pada lomba Asia Pasifik untuk pemberdayaannya itu ya. Mungkin itu saja, dan sebelum kita tutup kita minta Pak Bupati untuk membersihkan closing ceremony-nya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, Pak Penjadi, Pak Dandim, Pak Sekda, yang mewakili Bapak Kapolres, Mas Tapandi, Pak Asisten, Kepala Dinas Sekolah Badak, Pak Camat, lengkap juga Ibu Camat, Kepala Desa, Pak Lurah sempat hadir, kemudian pimpinan BUMN, BUMD, BPD masih ada? Kepala BPD tadi ada
Ini belum tamat sekolah yang merokok. Siapa dengan di sebelah Pak Sekda? PDAM yang merokok juga. Tidak apa-apa. Rekan-rekan agen yang saya cintai, sahabat kakak, kompetisi apa segala macam sudah PDPGR atau SPKP, ini yang harus sanggup kita jawab gitu. Jadi PDPGR kemudian OGP Open Government Partnership itu semata-mata diperuntukkan supaya proses pemerintahan ini bisa berlangsung transparan, partisipatif, akuntabel. Transparannya ini yang penting. Jadi kita ini membuat perda segala macam ikut dalam open government semata-mata supaya pemerintah ini, agen-agen ini mengawal bagaimana di KSB itu bisa terjadi pemerintahan yang transparan, yang akuntabel, yang partisipatif. Partisipatif itu oke, sudah dengan bapak-bapak ini. Sekarang transparansinya lagi. Nah inilah Forum Yasinan sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah sebagai kanal pengaduan masyarakat yang resmi. Kita sudah membuka pengaduan lewat call center 24 jam. Sudah dari 2015, dari 2005 kita sudah coba. Ternyata begitu dibuka 24 jam, call center sudah kita pasang orang 24 jam. Ternyata yang lapor itu yang palsu-palsu. Ya, tidak ada yang benar, ada juga yang benar, tapi itu tidak bisa kita deteksi. Kita juga buka kotak saran untuk kanal pengaduan, itu pun tidak efektif. Nah sekarang kalau kita buka secara online, ya contoh-contoh bahwa seperti PDAM, ini bukan PDAM tadi, seperti damkar aja masih bisa dipermainkan sama masyarakat. Di sini ada kebakaran, padahal tidak ada. Nah, jadi kita betul-betul tidak mau melakukan secara elektronik lagi untuk pengaduan karena itu mudaratnya lebih banyak. Nah, kalau kita, sehingga kita buat kanal pengaduan melalui Forum Yasinan. Nah, saya minta agen-agen kalau umpamanya di dalam Priuk itu ada mungkin tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, kalau sekitar yang diadukan kepada agen-agen tidak memuaskan, ajak dia ke sini supaya kita bisa jelaskan di sini apa yang dipertanyakan. Ini dalam bentuk transparansi. Nah, dan ini adalah kristalisasi dari kontrol sosial itu. Ya. Jadi kalau satu bicara itu seolah-olah dijas bahwa yang bicara itu adalah benar. Karena kita sudah terikat dengan kriteria informasi yang bisa disampaikan, yang dilihat, yang didengar, yang dialami, yang dirasakan. Kalau sudah dialami dan dirasakan, jangan ngomong di sini, itu akan menjadi fitnah. Tapi begitu sudah dilihat, didengar, kemudian merasakan bahwa jalan itu rusak, mengalami kalau saya jatuh karena banyak di jalan, itu informasinya pastilah orang-orang yang ada di sini akan setuju dengan informasi itu, dan itu layak untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian kita informasi apa yang bisa disampaikan, tentu yang berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat. Hak-hak dasar masyarakat itu simpel dia Bapak Ibu, tidak usah secara definisi yang luas-luas. Jadi kalau menyangkut hak dasar masyarakat, kalau dia tidak ditangani, dia akan menimbulkan dampak lebih luas. Kalau dia tidak ditangani, mungkin juga akan bisa menimbulkan korban. Nah, itu menyangkut hak dasar. Tadi saya dapat laporan dari ketua tim penggerak PKK datang ke desa, ke dusun Obat Sapa. Di sana malah TK-nya, mohon maaf, itu seperti kandang ayam.
Agen-agen itu harus laporin. Itu pendidikan itu adalah hak dasar. Ya, harus dilaporkan. Nah, jadi yang pendidikan, yang kesehatan itu hak dasar dia. Kalau dia tidak dapat BPJS, itu bagaimana ini tidak bisa berobat, itu hak dasar. Dia tidak bisa sekolah, tidak dapat baju, lapor ke dia, itu hak dasar. Dia tidak bisa makan, lapor. Dia tidak ada tempat yang layak untuk dia tempati, lapor ke dia supaya kita bisa memberi sentuhan dengan rumah bantuan rumah air minum. Nah, STBM juga itu hak dasar. Dia untuk hidup ber-STBM itu hak dasar dia. Nah, jadi kalau walaupun ibu semangat dia mengelola limbah cair, semangat dia pindah ke tempat mengelola sampah, tapi kalau tidak ada TPS, tidak ada TPA-nya, tidak ada ipal komunalnya, bagaimana memungkinkan hak-hak Bapak Ibu bisa melaksanakan STBM, itu juga akan menjadi masalah. Nah, oleh karena itu satu sisi sampah kelola, tetapi TPA, TPS, angkutan segala macam disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Nah, limbah cair termasuk tinja apa segala macam. Itu kalau di daerah lain mungkin ada yang sudah menjadi industri. Jadi semua nanti WC-WC disedot, dikelola, kita juga sudah punya itu, tapi belum secara industri kita kembangkan. Nah, jadi kalau umpamanya ibu-ibu hak dasar BAB pada tempatnya satu saat disedot, kemudian ini tinja ini juga bisa akan menghasilkan kompos sebanyak bernilai ekonomi, ini yang dimaksudkan dengan hak. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kalau ada yang bertanya kenapa yang harus kita ikuti OGB, ini dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintah, bahwa agen-agen ini harus mengawal pemerintah yang transparan, pemerintah yang partisipatif, pemerintah yang akuntabel. Siap Bapak Ibu ya? Jadi pemerintah dalam mengeluarkan biaya-biaya ini semata-mata untuk memastikan pemerintahan ini harus transparan. Jadi nanti, kontrol sosial Bapak Ibu mungkinlah penyelenggara negara ini, penyelenggara pemerintahan ini ya tentu dijauhkan dari sifat-sifat korupsi dan lain sebagainya, nepotis, karena ada yang kontrol. Jadi jangan ragu-ragu untuk kontrol di sini malam Jumat, asal malam Jumat mau caci maki ke bupati Pasir, tidak ada masalah. Ada hal-hal yang tidak baik, tanyakan ya. Kalau masalah hukum Pak Kapolres, masalah keamanan ditanya kepada pertahanan, ditanya kepada Pak Dandim, untuk penyuluhan hukum bisa ke Kejari, bebas asal malam Jumat. Itu forum resminya. Jadi apa yang usulan-usulan Bapak itu akan dicatat dengan baik, direkam dengan baik, dan ini harus menjadi kewajiban moral kami untuk mendatangi besok. Ingat ya, jadi yang Bapak Ibu yang sampaikan di sini betul-betul hak-hak dasar masyarakat yang kalau dia tidak ditangani ini bisa akan menimbulkan musibah atau dampak yang lebih luas. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, Pak Sekda, mudah-mudahan mulai 1 November Arki FM, Radio FM, mudah-mudahan ini pada saat kita tanya jawab, pada saat kita buka forum pengaduan ini bisa disiarkan langsung, sehingga kalau dulu sampai Arab Saudi, teman-teman kita di Amerika, di Arab Saudi, itu mereka memonitor kegiatan kita di sentral ini. Jadi ini kita akan kembangkan kembali. Jadi ini mungkin sekedar yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.